Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau bersahati, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu hingga saat ini ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat semua anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Kami gak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu baik Engkau buat setiap kami Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada buat kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Engkau harapan kami, Engkaulah harapanku. Hidup kami di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar.
terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Engkau bekerja Tuhan, percaya Engkau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, Engkau bekerja, Engkau bekerja, mendatangkan mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Gak pernah terlambat Engkau Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau yang gak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang memulihkan, pulihkan hidupku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sampai hari ini ada di tempat ini, kita ada seperti sekarang ini, di hari ini. Kita percaya bahwa semua karena kebaikan, karena anugerah yang luar biasa, penyertaan, perlindungan yang
luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita layak dan patut bersyukur setiap hari. Karena kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, harapan selalu ada, kasih-Nya tidak pernah terputus atas kita. Siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, Tuhan tetap adalah Allah untuk kita yang selalu memberikan kepada kita pengharapan yang menuju kepada kemenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap ketika kita nanti mendengar firman Tuhan, kita kembali dimotivasi untuk kita boleh bangkit dari kekalahan, dari kegagalan untuk menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Nah, mari hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami percaya kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah. Kalau sampai hari ini kami ada di tempat ini, itu juga karena anugerah. Dan kami bersyukur untuk Tuhan yang luar biasa atas kami dan hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami sudah buka hati bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati kami dan Engkau yang menopang, melindungi kami semuanya. Terima kasih Engkau memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita membaca kitab Roma 8 ayat 37 berkata begini. Tapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita semua ada di tempat ini karena kita tahu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi orang yang menang, lebih daripada pemenang. Kata Alkitab tadi mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya kemenangan adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup kita, ya, yang membawa kita bahagia. Tapi kekalahan seringkali merusak kebahagiaan kita, merusak hidup kita, merusak harapan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita satu rencana kekalahan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan Tuhan merancangkan sesuatu yang hebat, gilang gemilang. Dia tahu apa rancangan yang indah buat hidup kita. Bukan rancangan kekalahan, tapi rancangan kemenangan. Karena itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setiap kita yang boleh pada hari ini mendengar firman Tuhan, kita belajar bahwa hidup kita bukan dirancang oleh Tuhan untuk menerima kekalahan, tapi menerima kemenangan dari Tuhan. Karena itu, mari kita belajar percaya kepada kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, hidup dalam kemenangan, Anda harus berpikir tentang kemenangan. Orang yang mau hidup dalam kemenangan harus berpikir tentang kemenangan. Dikatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Ada pikiran-pikiran yang positif dalam hidup kita, ya. Tidak boleh selalu dijejali pikiran kita dengan pikiran kekalahan, pikiran kegagalan, pikiran negatif. Kita harus belajar berpikir yang benar. Selama kita punya pengharapan, saya percaya pengharapan itu akan menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita seperti api yang menyala. Selama kita mempunyai pengharapan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, kita akan menjadi orang yang lebih pada pemenang. Roma 15 ayat 13 berkata, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman, supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Ada sesuatu yang besar ketika pengharapan itu di dalam hidup kita ada. Kasih Tuhan itu ada, kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup ini. Kita percaya ada sesuatu yang besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus memiliki pengharapan. Dokter boleh berkata apapun tentang sakit kita. Masalah boleh datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Persoalan boleh datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tapi selama kita punya pengharapan, kita selalu akan menjadi orang yang lebih pada pemenang. Mazmur 71 ayat 14 berkata, tetapi aku terus berharap dan akan memujimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan yang terbesar ketika kita mengalami masalah, ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit, persoalan-persoalan kita, anugerah dalam hidup kita adalah pengharapan. Ini luar biasa. Setiap orang yang percaya pada Tuhan ada pengharapan. Alkitab mengatakan pengharapan itu sesuatu yang sangat dirindukan sekali, ya, sesuatu yang sangat besar untuk bisa dicapai.
Alkitab mengatakan begini, seperti penjaga malam mengharapkan fajar pagi. Ada suatu, aduh, kayaknya gue pengen pagi-pagi lihat lagi matahari, ada sesuatu yang baru. Ya selama ini mungkin selama dia berjaga-jaga, dia penuh dengan ketakutan, dia harus waspada dalam kegelapan. Tapi itu luar biasa. Pengharapan adalah cahaya kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mempunyai satu ilustrasi dan ini menjadi kenyataan yang ada. Ada dua orang laki-laki umur 30 tahunan, ya, mengalami sakit, ya. Sakitnya adalah lever yang luar biasa. Dokter mengatakan ini levernya udah mengalami luka. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, dua orang yang sakit dibaringkan di tempat yang sama, di kelas yang sama, berdampingan dengan beberapa orang yang sakit juga yang sama, sakit penyakit dalam. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dokter sudah mengatakan hanya perlu istirahat, hanya perlu istirahat, hanya perlu istirahat. Dan itu bukan sesuatu yang saya pikir itu bukan sesuatu yang memberi pengharapan gitu loh. Tetapi kalau dokter mengatakan percaya ada mujizat, percaya melalui obat ini, percaya melalui ini pasti ada kesembuhan. Itu ada pengharapan. Nah, saudaraku, singkat cerita, dua orang ini bersama-sama sakit dengan beberapa orang tadi di kelas yang sama, di tempat yang sama. Beberapa orang dengan sakit yang sama mulai satu persatu meninggalkan, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Nah, dua orang yang sakit anak muda ini berusia 30 tahunan kira-kira begitu. Nah, saudaraku, yang terjadi adalah si anak muda yang pertama ini, saya sebut A, itu selalu berpikir yang negatif, selalu berpikir yang sakit ini menderita sekali dia merasa bahwa kayaknya nggak lama lagi aku juga pasti akan mengalami hal yang sama seperti orang-orang lain, aku akan mengalami penderitaan atau bahkan kematian. Tapi salah satu anak muda yang ini berbeda, saudaraku. Nah, saudara tahu, ini ceritanya benar-benar menjadi kenyataan. Di rumah sakit itu di sampingnya ada taman kanak-kanak, ya. Taman kanak-kanak ini kan kedengeran sekali gitu ya, walaupun dua orang yang sedang sakit ini ditaruh di dekat jendela tempat tidurnya, tapi jendelanya itu hanya terbuka untuk angin, tidak bisa lihat karena ada tembok. Nah, hanya kedengaran suara anak-anak kecil lagi nangis, tertawa, kadang-kadang ada suara gurunya yang mengingatkan mereka untuk hati-hati dan bercanda gitu loh, saudaraku. Kedengaran sangat lucu, sangat merindukan sekali. Nah, dua orang ini yang satu mulai berpikir hal-hal yang negatif. Tapi satu orang ini selalu berpikir begini, suatu saat nanti aku akan menikah, aku akan punya anak, aku akan punya cucu, kemudian aku akan melihat mereka berlarian, mereka jatuh, mereka menangis, mereka tertawa bersama, mereka bercanda. Itu pengharapan, saudaraku. Karena ini dia berpikir seperti itu. Dan nggak lama kemudian memang pemuda yang tadi hanya memikiri hal-hal yang negatif, nggak lama kemudian mereka memang meninggal. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, pemuda 30 tahun yang lalu itu yang berpengharapan suatu saat dia akan menikah, dia punya istri, dia punya anak, dia punya cucu, nanti dia yang mengantarkan, itu sedang berdiri di hadapan Bapak, Ibu, Saudara. 33 tahun kemudian orang itu sedang berdiri di hadapan Bapak, Ibu, Saudara, yaitu saya. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar bahwa anugerah Tuhan yang terbesar ketika kita menghadapi persoalan adalah pengharapan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan lupa ya, Anda harus berpikir tentang kemenangan. Masalah, sakit, persoalan apapun, Anda hanya harus berpikir tentang kemenangan, bukan kekalahan. Karena Allah merancang kita bukan untuk menjadi orang yang kalah, tapi orang yang lebih daripada pemenang. Yang kedua, orang yang mau hidup dalam kemenangan harus mengalihkan pandangannya dari keadaan kepada Tuhan. Dari satu sisi yang negatif pada sisi yang positif. Ada satu pandangan yang diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Kita ambil beberapa contoh dalam Alkitab. Petrus turun dari perahu ketika Tuhan panggil, dan ketika Tuhan izinkan dia turun, dia mau berjalan di atas air, Petrus harus turun. Pada waktu Petrus fokus kepada Kristus, waktu badai datang, biasa-biasa saja dia. Ya, dia bisa beberapa langkah mungkin berjalan di atas air, tapi ketika fokusnya berubah kepada badai dan perhatiannya berubah bergeser, maka kemudian dia mulai tenggelam. Saudara, ini contoh yang luar biasa. Ketika fokus kita berubah dari pandangan kita kepada kemenangan, kepada
daripada kemenangan kemudian bergeser kepada kekalahan, bergeser kepada hal-hal yang negatif, kita akan mengalami kekalahan. Yang kedua, ada pria yang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara tahu, sudah begitu lama dia mengalami sakit. Sudah berapa kali dia melihat orang yang sakit kemudian turun ke kolam itu. Karena kolam itu katanya suatu saat akan digoncang oleh malaikat. Dan siapapun yang pertama turun, dia akan mengalami kesembuhan. Oh, dia udah lihat berkali-kali. Berlihat begitu banyak orang. Ya, berlomba untuk turun dan menang. Dan berhasil sembuh. Tapi orang ini sudah begitu lama tidak mengalami kesembuhan. Dia hanya duduk, dia hanya termenung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus tahu pada waktu itu. Yesus melihat, kemudian pandangannya dia harus alihkan bukan kepada penyakitnya. Dia harus alihkan kepada Allah tabib yang agung yang bernama Yesus. Tuhan yang luar biasa. Dia harus alihkan kepada Tuhan yang menyembuhkan, bukan kepada penyakit penderitaannya, bukan kepada kelumpuhannya. Dan Tuhan katakan, apa yang engkau kehendaki, bukan alasanmu, bukan persoalanmu, bukan masalahmu yang kau harus utarakan, tapi apa yang menjadi pengharapanmu ketika masalah itu datang. Dan aku ingin sembuh. Yesus cuma bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Fokus kita, saudaraku, harus kita arahkan kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang beda. Luar biasa, saudara. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia melihat raksasa yang besar. Dia tidak memandang raksasa itu sebagai lawan yang berat. Dia tidak memandang Goliat itu sebagai sesuatu yang menghalangi niatnya untuk menjadi pemenang. Dia tidak melihat Goliat itu lebih besar dari pengharapannya. Dia tidak melihat Goliat itu lebih besar dari Tuhannya. Tapi dia melihat Tuhannya lebih dulu, bahwa Allahnya, Tuhannya yang dia percaya, Tuhannya yang dia sembah itu sanggup melakukan suatu perkara yang besar. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Daud tidak mengarahkan pandangannya kepada Goliat yang menakutkan, tapi dia berkata, aku tahu aku memiliki Tuhan yang hebat. Ya, itu yang kita harus miliki, saudaraku. Jangan mudah pandangan kita berubah dari hal-hal yang positif kepada negatif. Jangan. Penuhkan hatimu, penuhkan pikiranmu dengan kemenangan. Karena Allah ada di pihak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mau menerima kemenangan, Anda tidak boleh menerima kekalahan. Ada intimidasi memang, ada persoalan, ada ketika saudara menghadapi masalah, Anda seperti diserang kiri kanan saudara. Anda seperti diintimidasi dengan persoalan. Ada tagihan-tagihan dari utang-utang saudara. Ada sakit yang saudara alami dalam penderitaan. Ada masalah persoalan dalam usaha saudara. Anda melihat kenyataan yang ada. Itu benar, saudaraku. Itu bukan fata morgana. Itu kenyataan. Itu jelas. Tapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terpengaruh intimidasi. Kita belajar dari seorang yang bernama Ayub. Kaya, taat sama Tuhan, takut sama Tuhan, hidupnya saleh. Saudaraku, luar biasa. Allah izinkan iblis mencobainya. Allah izinkan dia mencobainya. Tapi luar biasa pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna atasnya. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kesehatannya. Tapi dia katakan tidak pernah keluar dari lidah bibirnya sesuatu yang jahat. Dia selalu berkata, apa yang Tuhan beri, Tuhan juga punya hak untuk mengambil. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar memiliki iman yang luar biasa. Jangan terintimidasi dengan kekalahan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia hanya berputar-putar, dia hanya mengaum-ngaum untuk mencari orang yang mudah dikalahkannya. Saya mau katakan, jangan berpihak kepada intimidasi. Jangan berpikir, wah penyakitmu nanti akan mendatangkan kematian. Penyakitmu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Engkau akan mengalami kerugian. Usahamu akan menjadi begini, begitu, begini, begitu. Engkau tidak akan berhasil. Engkau tidak akan menjadi orang yang berhasil. Saudara, itu intimidasi yang dihembuskan oleh iblis untuk mempengaruhi iman kita. Saya mau katakan sekali lagi, orang percaya tidak boleh takut kepada intimidasi dari si iblis. Orang percaya harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rancangan dan rencana Allah yang besar. Karena sekali lagi saya mau ingatkan, rancangan Allah adalah rancangan kemenangan. Jangan berpikir kepada hal-hal yang jahat. Ya, jangan berpikir kepada kekalahan. Mulailah belajar kepada kemenangan.
Nah, perubahan ya. Ketika Anda berpikir tentang kekalahan atau menyerah, perubahan ke depan tidak akan terjadi. Karena itu mulai belajar. Mulai isi pikiran kita, mulai isi hati kita dengan, ya mungkin nih hari ini aku kalah, tapi aku akan bangkit lagi. Aku akan menang. Aku akan bangkit lagi. Aku akan menang. Aku akan bangkit lagi. Aku akan menang. Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya duduk ketika Anda sedang mengalami kegagalan atau sesuatu yang menyesakkan. Jangan hanya termenung menyesali keadaan. Jangan hanya dia menyalahkan situasi dan orang lain. Tuhan mau Anda bangkit kembali. Saudara, orang yang kalah itu bukanlah orang yang jatuh ketika terpukul, tapi orang yang kalah adalah orang yang sudah terpukul tapi tidak mau bangkit lagi. Itu orang yang kalah. Ya. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan selalu menyesali keadaan. Jangan selalu menyesali atau menyalahi situasi orang lain. Ya, mulai belajar, miliki kegairahan hidup lagi. Mulai melihat cahaya kemenangan sudah ada nampak di depan mata saudara. Tuhan sedang berjalan kepada Bapak, Ibu, Saudara, sedang mempersiapkan kemenangan yang luar biasa. Percaya janji Allah itu besar dalam hidup kita. Ya. Jangan mau hidup dalam kekalahan. Lakukan segala sesuatu sekarang. Lakukan segala sesuatu sekarang. Anda harus menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan situasi apapun. Anda hanya harus menang. Anda hanya harus menang. Itu yang paling penting. Tetapkan pikiran kita untuk menuju kemenangan. Jangan fokus pada masalah. Lakukan sesuatu dan bergerak. Saudaraku, saya mau kasih tahu buat Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu kata sebagai penutup. Bangun, jangan hanya menyesali keadaan. Anda tidak gagal, Anda hanya harus menunggu sejenak. Karena proses perjalanan menuju keberhasilan Anda agak lebih panjang dari yang lain. Anda pasti berhasil. Katakan dengan iman. Anda pasti berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami tahu di dunia ini kami akan mengalami banyak masalah, persoalan apapun. Tapi kami tahu kami memiliki Allah yang hebat, Tuhan yang hebat yang kami miliki, yang mampu mengalahkan segala apapun di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu yang sempurna tepat pada waktu-Mu. Karena kami percaya hanya waktu-Mu yang dapat mengubah segala sesuatu. Terima kasih, walaupun kami mungkin pada hari ini belum melihat, tapi kami akan percaya sesuai dengan iman kami. Tuhan sedang berjalan, kemenangan sedang Tuhan bawa untuk setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kemenangan akan menjadi milik kami sesuai dengan apa yang Kau katakan, bahwa rancangan Allah adalah rancangan kemenangan, rancangan kegemilangan, damai sejahtera, bukan rancangan kekalahan. Terima kasih Bapa, Engkau pasti akan melakukan untuk kami yang percaya kepadamu. Kami akan berusaha semampu kami akan berusaha sekuat kami, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan berkati kami semua pada saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Terlebih menjelang tahun 2024 ada pemilihan pemimpin negara ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada bangsa kami yang besar ini pemimpin yang takut akan Allah. Kami anak-anak-Mu, dimanapun Tuhan kami ditempatkan di negeri ini, kami hanya akan berdoa buat seluruh keadaan. Negeri kami Indonesia akan penuh dengan tetap cinta damai. Damai sejahtera Allah akan melindungi setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Siapapun yang Kau pilih, pasti itu yang terbaik untuk kami belajar, bersyukur, melihat kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk kasih karunia Tuhan atas setiap keluarga kami masing-masing. Kami ada di tengah-tengah keluarga kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, dan kami harus belajar juga dimanapun kami ditempatkan Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami harus tetap bisa menjadi berkat. Diberkati kami, Gereja Betel Indonesia,
di dalam kasih karunia Tuhan, supaya gereja Betel Indonesia boleh bertumbuh, berkembang, membawa banyak jiwa kepada Tuhan dalam pertobatan. Setiap kami hamba-hambamu, setiap kami jemaatmu akan menjadi saksi Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap persoalan-persoalan kami ke depan, kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami percaya anugerah Tuhan ada dalam setiap hidup kami masing-masing. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Bapak yang baik, kami juga teringat akan seluruh saudara-saudara kami yang pada hari-hari ini sedang mengalami banyak hal. Tuhan, kami percaya Tuhan akan membuat mereka jalan baru, mereka akan diberi oleh Tuhan hikmat, mereka akan disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, diberkati kami semua. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami juga mau berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus akan menjadikan setiap kami anak-anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini seluruh kasih karunia Tuhan untuk perlindungan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kemenangan, untuk kesehatan, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus. Amin.